Bukan hanya Lin Luo yang sedang melakukan brainstorming, ekspresi ketiga orang di belakang Zhao Ye juga sangat menarik. Namun, semua orang memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika wanita ini berbalik dan melaporkan rahasia ini? Lin Luo pun memikirkan hal yang sama. Saat ia menatap mata Zhao Ye yang penuh kewaspadaan, ia merasa cemas. Jika Zhao Ye menganggapnya sebagai ancaman dan bertindak lebih dulu, dengan mendatangi Su Weiwei untuk membalikkan tuduhan bahwa Lin Luo berselingkuh dengan Ling Luo, Zhao Ye jelas juga sedang mempertimbangkan menghitung risiko yang sama, tanpa kepastian bahwa kamu akan menampungnya 100%. Siapapun yang terungkap, akan dihajar habis-habisan oleh kelompok Su Weiwei. Tak seorang pun berani berbicara sembarangan, takut. Satu langkah salah akan berujung pada kegagalan total. Tepat saat suasana tegang dan kedua belah pihak saling buntu, terdengar suara, guru, yang cukup keras dari perut seseorang. Di tengah keheningan itu, suara itu terdengar sangat mencolok. Pandangan wanita itu mengikuti arah suara. Berpaling serempak, Shen Xiaotang. Gadis kecil yang membeku di tempatnya, wajahnya yang imut berubah dari pucat menjadi merah. Hanya dalam sekejap, dia mengulurkan tangan untuk menutupi perutnya, seolah ingin menggali lubang di tanah untuk bersembunyi. Tak ada yang berbicara, tetapi suasana tegang itu memang mereda sebagian besar setelah suara perut itu. Shen Xiaotang, yang merasa malu sejenak, seolah ingin menyembunyikan rasa malunya tadi, segera menundukkan kepala dan berlari ke arahmu, lalu menyerahkan beberapa tangkai bunga liar berwarna cukup cerah yang ada di tangannya. Kak Ling Feng, ini bunga yang dipetik Xiaotang saat mengambil air tadi siang. Aromanya sangat harum. Ini untukmu, suaranya lembut dan halus. Saat mengucapkan 3 kata, untukmu, seluruh tubuhnya seolah ingin menyembunyikan kepalanya ke dalam dadanya. Kamu menunduk melihat beberapa tangkai bunga liar yang agak layu, tapi memang masih memancarkan aroma segar yang lembut, lalu tak bisa menahan senyum. Kamu mengulurkan tangan menerimanya, mendekatkannya ke hidung, dan menghirup aromanya. Harum sekali, melihat kamu menerima bunga itu. Mata Shen Xiaotang langsung berbinar, rasa gugup dan canggung di wajahnya, tergantikan sepenuhnya oleh rasa manis. Di sampingnya, Lin Luo menyaksikan adegan itu sambil mengernyitkan sudut bibirnya beberapa kali. Dia menoleh dan bertatapan dengan Zhao. Ya, yang pertama berbicara adalah Zhao ya, sepertinya kita sama saja. Dia menyilangkan tangan di dada, sementara sepasang matanya yang dingin dan menawan menatap Lin Luo. Mengungkapkannya secara gamblang sehingga Su Weiwei tahu bahwa tidak ada seorang pun di sana yang akan selamat. Lin Luo mendengus dingin, memalingkan kepalanya tanpa menatapnya. Tidak perlu kau ingatkan. Meskipun kata-katanya masih terdengar provokatif, maksudnya sangat jelas, dia juga tidak ingin terbongkar. Zhao Ye menatapnya beberapa detik untuk memastikan lawan bicaranya tidak berpura-pura, baru kemudian menghela napas lega. Baiklah, karena kita semua berada dalam perahu yang sama, maka ini akan mudah. Sementara di sini, kamu sudah menemukan sebuah tabung bambu kasar, menuangkan sedikit air bersih ke dalamnya, lalu menancapkan bunga yang dikirim oleh Shen Xiaotang ke dalamnya, dan dengan santai meletakkannya di atas meja batu di samping tempat tidur bambu. Kamu memalingkan kepala ke arah tumpukan api dan mengangkat dagu. Siapa yang mau menjaga api? Sudah banyak orang yang datang, kan? Masa aku harus melakukannya sendiri? Aku, Lin Luo, bereaksi sangat cepat, melompat ke depan sambil mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi, seolah-olah ingin melompat lebih tinggi lagi. Aku yang akan melakukannya, aku datang hari ini bekerja untukmu. Namun, tepat saat dia dengan bersemangat menyatakan niatnya, sudut matanya menangkap sosok yang sudah diam-diam berjongkok di samping guci tanah liat. Wen Ruoqing, gadis manis yang licik, sedang memegang sumpit bambu sambil menoleh ke arah Lin Luo dengan senyum manis dan berkata, maaf ya, Kak Lin Luo. Kakak Lin Feng sangat menyukai masakanku. Tugas ini, malam ini aku yang akan mengerjakannya. Lin Luo menunjuk ke arah Wen Ruoqing. Wajahnya berganti-ganti antara pucat dan memerah karena marah. Dia tanpa sadar menatapmu, tapi kamu sama sekali tidak membantahnya, jelas itu berarti kamu menyetujui Wen Ruoqing sebagai koki. Dia menggigit bibirnya, tapi pada akhirnya tidak berani memaksa diri untuk merebut posisi itu dari Wen Ruoqing. Namun, jika hanya berdiri di sana begitu saja, dia mungkin bahkan tidak akan mendapat suk sekalipun. Lin Luo menoleh dan melihat pemandangan di dekat tempat tidur bambu. Kamu sudah menarik Shen Xiaotang untuk duduk di tepi tempat tidur bambu. Dengan tangan besarnya diletakkan di atas kepala gadis kecil itu, sesekali mengelus 2 kuncir kuda yang halus itu. Shen Xiaotang, yang patuh seperti anak kucing, bersandar di pelukanmu, kedua kakinya yang pendek bergoyang-goyang, dengan ekspresi wajah yang bersinar karena kebahagiaan. Apa hebatnya memasak? Pada akhirnya, dia hanyalah seorang juru masak. Langsung saja menjilatmu, bukankah itu lebih langsung dan efektif? Memikirkan hal itu, Lin Luo segera melangkah dengan langkah lebar menuju tempat tidur bambu sambil berteriak sekeras-kerasnya, oh ya, seperti yang kukatakan tadi pagi, hari ini aku akan memijatmu. Sekarang saatnya menepati janji itu. Namun, begitu kata pijat terucap, raut wajah Lin Xiying yang semula berdiri di samping sambil mengamati diam-diam tiba-tiba berubah drastis. Pekerjaan pijat ini adalah satu-satunya keunggulan kompetitifnya di tempatmu. Jika pekerjaan satu-satunya ini direbut oleh Lin Luo, gadis rubah pendatang baru itu, bagaimana dia bisa bertahan di perkemahan nanti? Memikirkan hal itu, Lin Xiying hampir berlari kecil ke depan. Tepat saat Lin Luo baru saja berputar ke belakangmu, dia langsung melakukan serangan bukit besi dengan punggung dan dada, dan mendorong Lin Luo keluar. Kemudian, kedua tangannya dengan tepat menempel di bahumu, menekan dengan kekuatan yang pas, tidak terlalu keras maupun terlalu lembut. Maaf, adik kecil, kata Lin Xiying sambil sedikit memiringkan kepala dan mengangkat dagunya ke arah Lin Luo yang telah disingkirkan. Posisi ini sudah ada yang menempati.
Setelah berkata begitu, dia tidak lagi menghiraukan lawan bicaranya dan fokus memijat bahumu. Lin Luo memandang Lin Xiying yang wajahnya menunjukkan ekspresi kenikmatan serta penuh konsentrasi. Dan dia pun tercengang, dia kan ratu lagu, sosok yang dipuja. Jutaan orang, dia malah berebut kesempatan memijat pria di sini denganku. Keangkuhan dan harga dirinya kemana? Namun, seketika itu juga, Lin Luo menelan amarahnya. Apa bedanya ratu lagu, di pulau terpencil ini? Ratu lagu tetap saja lapar. Dia sendiri kan supermodel, tapi saat ini bukankah dia juga berebut dengan orang lain untuk memijat punggung pria memijat punggung? Pria, sia saja, pikirnya. Namun, saat dia ragu-ragu selama beberapa detik itu, Zhao Ya sudah diam-diam berjalan ke sisi kananmu dan duduk di tepi tempat tidur bambu. Dengan sangat alami, dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lengan kananmu, gerakannya lancar seperti aliran air, sikapnya santai seolah-olah sudah terbiasa dengan hal ini. Lin Luo kini benar-benar panik. Tunggu, kalau terus menunggu, bahkan makan kotoran pun tak akan sempat hangat. Dia pun menyerbu ke arahmu, langsung berlari ke sisi kirimu. Lalu memeluk erat tangan berbulu yang sedang diletakkan di atas kepala Shen Xiaotang. Setelah memeluknya erat, dia mengangkat dagunya seolah menantang. Dia pun bertatapan tajam dengan Zhao Ya yang berada di seberangmu. Zhao Ya hanya memutar mata, sama sekali tidak mau menanggapi. Shen Xiaotang, yang merasakan tangan besar itu menghilang dari kepalanya, terdiam sejenak. Lalu mengerutkan kening dan menatap Lin Luo dengan tatapan tidak puas. Sambil bergumam pelan, wanita jahat, itu milik Xiaotang, milikmu. Lin Luo tersenyum manis sambil memeluknya lebih erat. Nama kamu kan tidak terukir di tubuhku. Tapi kakak Lin Feng tadi mencium Xiaotang. Apakah kamu pernah dicium? Lin Luo terdiam tak bisa berkata-kata. Wah, gadis kecil ini kelihatannya tak berbahaya, tapi lidahnya tajam sekali. Kamu duduk di tengah, lengan kiri terjepit oleh Lin Luo, lengan kanan digandeng oleh Zhao Ya, punggung dipijat oleh Lin Xin. Kepala kecil Xiaotang bersandar di pelukanmu dan enggan berpindah. Tempat tidur bambu yang baru saja dibuat kurang dari 1 jam ini menanggung beban yang tidak seharusnya ditanggungnya. Suara gurgel-gurgel terdengar dari guci tanah liat, aroma daging yang pekat perlahan menyebar. Mangkuk-mangkuk tentu saja disajikan untukmu. Wen Ruoqing mengambil daging paling empuk dari dalam guci, mengisi 1 mangkuk penuh, lalu menuangkan kaldu daging yang masih mengepul. Dengan kedua tangan, dia menyodorkannya, kakak Lin Feng, coba rasakan. Bagaimana rasanya? Kamu menerima mangkuk itu, mengambil 1 suap dengan sumpit, meniupnya agar agak dingin, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Daging kelinci yang direbus hingga empuk dan meresap bumbu, dengan rasa asin yang pas. Enak. Lin Luo yang duduk di samping mencium aroma itu dan menelan ludah dengan keras. Aroma ini benar-benar terlalu harum. Pikirannya tak bisa tidak teringat pada potongan daging yang dia dapatkan beberapa waktu lalu di tempat Su Wei. Itu juga daging kelinci, tapi yang dipanggang oleh Su Wei bagian luarnya gosong seperti arang. Dan masih bercak darah. Saat digigit, rasanya kering dan alot, plus ada bau amis yang menyengat. Dibandingkan dengan sup daging kelinci buatanmu ini, barang itu sama sekali tidak pantas disebut makanan. Namun, saat melihat para wanita yang mengelilingimu, postur duduk Lin Luo perlahan menjadi kaku. Zhao Ya dan yang lainnya jelas bukan pertama kali datang. Setiap orang punya tempatnya masing-masing, setiap orang punya fungsinya masing-masing. Sedangkan dia, Lin Luo, datang paling terakhir dan paling tidak disukai, yang berstatus paling rendah. Begitu tiba, dia langsung didorong turun dari tempat tidur. Kalau kamu merasa orangnya sudah cukup dan tidak mau menanggung 1 mulut lagi. Begitu pikiran itu muncul, punggung Lin Luo mulai berkeringat dingin. Dia tanpa sadar mendekat ke arahmu. 2 jarinya dengan hati-hati mencengkeram ujung kaosmu lalu mengguncangnya pelan-pelan. Penampilannya tidak jauh beda dengan seekor anjing yang takut dibuang oleh tuannya. Saat kamu menoleh dan melihat penampilannya, sudut bibirmu tak bisa menahan diri untuk tersenyum sinis. Kenapa ada lagi yang berpura-pura? Malang, Shen Xiaotang saja sudah cukup. Dia, dengan tinggi 1,75 meter, tubuh montok seperti model top, memegang ujung kaos sambil berpura-pura menjadi pahlawan. Belum sempat kamu bicara, Zhao Ya di sampingmu mengangkat alisnya, mengangkat tangan seolah hendak menepis, tapi saat tangannya baru setengah terulur, Zhao Ya memutar-mutar matanya seolah tiba-tiba teringat ide brilian. Dia menarik tangannya kembali, mendekatkan mulutnya ke telingamu, dan berbisik dengan suara manja. Dia mengangkat alisnya, lalu melirik Zhao Ya dengan tatapan aneh. Kamu ini, iya, melihat kamu tidak langsung menentang. Zhao Ya langsung mencium pipi kananmu bagian atas dengan suara manja yang membuat tulangmu merinding. Boleh dong, kamu berpikir sejenak, lalu memutuskan membiarkannya berbuat sesuka hati dan mengangguk. Baiklah, terserah kamu. Mendapat izin, Zhao Ya tersenyum lebar, lalu menegakkan tubuhnya dan melirik Lin Luo dari atas. Kamu beruntung malam ini bisa dapat bagian. Benarkah? Mata Lin Luo tiba-tiba berbinar. Detik berikutnya, dia meniru gerakan Zhao Ya tadi, dan mencium pipi sisi lainmu dengan keras. Terima kasih, Nini. Setelah mencium, dia dengan patuh kembali ke tempat duduknya, meletakkan kedua tangan di atas lutut, dan dengan patuh menunggu makan malam dimulai. Di sisi lain, Zhao Ya sudah melenggang ke arah Wen Ruoqing yang berada di dekat api unggun. Ruoqing, kamu sudah capek memasak. Biarkan aku yang menyajikan nasi ini, istirahat sebentar. Wen Ruoqing menoleh, menatap Zhao Ya, lalu melihat Lin Luo di sampingnya yang tampak penuh harapan. Hatinya langsung mengerti. Dia langsung tersenyum manis dan menyerahkan sendok bambu bergagang panjang yang ada di tangannya. Kalau begitu, tolong, Zhao Ya. Zhao Ya menerima sendok itu dan dengan terampil mulai membagi daging. Ini untukmu dan Kak Xiying, katanya sambil menyerahkan semangkuk penuh daging kelinci kepada Wen Ruoqing.
Kemudian dia menyendok semangkuk lagi dan berseru, Xiao Tang. Kemarilah, mangkuk ini untuk kita berdua. Shen Xiao Tang berlari dengan riang dan menerima mangkuk tanah liat dari tangan Zhao Ya. Terakhir, Zhao Ya menoleh ke arah Lin Luo yang menatap ke arah mereka dengan penuh harap, tersenyum nakal. Lin Luo, karena ini hari pertamamu bergabung. Aku sebagai kakak akan menjagamu. Aku biarkan kamu makan satu mangkuk penuh sendirian, tidak perlu dibagi dengan orang lain. Di benak Lin Luo muncul tanda tanya besar. Matahari terbit dari barat, dia malah mau menjagaku, musuh bebuyutannya. Namun, bisa makan satu mangkuk penuh sendirian jelas merupakan hal yang sangat menguntungkan. Karena itu, tanpa berpikir panjang, dia segera berlari kecil untuk mengambil mangkuk itu. Namun, saat dia melihat dengan jelas mangkuk yang disodorkan, senyum di wajahnya langsung membeku. Memang itu mangkuk miliknya, tapi ada retakan besar di atasnya. Bahkan pengemis di pinggir jalan pun tidak akan mau menggunakan barang rongsokan seperti ini. Amarah Lin Luo langsung meluap. Zhao Ya, kamu sengaja ingin membuatku muak, kan? Wajah Zhao Ya menampilkan senyuman polos yang memancing amarah. Tidak mungkin, kamu terlalu berlebihan, hanya saja peralatan makan di sini sangat langka, dan saat ini hanya tersisa mangkuk ini saja. Lin Luo menunjuk ke tumpukan tabung bambu kosong di sampingnya yang baru saja dipotong dan belum sempat dihaluskan. Suaranya meninggi, di samping sana jelas ada banyak tabung bambu yang bersih. Kenapa kamu tidak mengambil salah satunya untuk menampung nasi? Kenapa harus memaksaku menggunakan barang rongsokan ini? Ini jelas-jelas penghinaan, bukan? Zhao Ya menghapus senyumnya. Sendok bambunya dipukul ke batu, wajahnya menjadi muram. Menghina aku, lalu apa? Zhao Ya menatap mata Lin Luo secara langsung. Lin Luo, sadarilah statusmu saat ini. Ini adalah perkemahanmu, bukan panggungmu. Memberimu mangkuk dan suapan nasi adalah bentuk penghormatan. Kalau merasa dirugikan, silakan pulang sekarang juga. Jangan buang-buang waktu kami. Setelah berkata begitu, Zhao Ya mendengus dingin, lalu langsung meletakkan mangkuk reyot berisi sup daging itu ke tanah, berbalik kembali ke sisi Shen Xiao Tang dan mulai makan daging serta minum sup seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Wen Ruoqing di sampingnya diam-diam menikmati supnya. Lin Si Ying menundukkan kepala. Semua orang tampaknya menerima tindakan Zhao Ya begitu saja. Namun, reaksi Lin Luo selanjutnya benar-benar di luar dugaan Zhao Ya. Di mata Zhao Ya, Lin Luo setidaknya adalah seorang supermodel papan atas yang sombong. Seharusnya dia akan merasa tersinggung untuk beberapa saat sebelum akhirnya terpaksa berkompromi. Namun, kenyataannya Lin Luo hanya berdiri di tempatnya sambil menarik napas dalam-dalam 2 kali. Alasan dia marah hanyalah karena Zhao Ya, saingan bebuyutannya, sedang mengincarnya. Adapun soal mangkuk apapun untuk makan, dia sama sekali tidak peduli. Demi bisa tetap tinggal, harga dirinya sudah hancur berkeping-keping, mengapa harus peduli dengan mangkuk usang seperti ini? Lin Luo tertawa sinis, membungkuk, dan mengambil mangkuk tanah liat retak di lantai itu. Lalu menatap Zhao Ya dengan tatapan menantang. Zhao Ya, jangan sok-sokan di sini. Hari ini aku pakai mangkuk usang ini, aku terima. Tapi tunggu saja, nasib bisa berbalik. Cepat atau lambat, aku akan merebut mangkuk bagus di tanganmu. Setelah berkata demikian, langsung mendekatkan mangkuk retak itu ke sisi yang tidak retak, lalu dengan suara, ses, dia menghirup kaldu daging dengan rakus. Hah, enak sekali, katanya sambil tanpa malu-malu menyeka sisa kaldu di sudut mulutnya. Dia langsung mengambil daging kelinci di dalamnya dengan tangan dan memasukkannya ke mulut, makan dengan sangat nikmat. Zhao Ya, yang sedang minum kaldu, tercengang melihatnya. Bukankah wanita ini begitu saja menerimanya? Dulu, saat dia dihadapkan pada mangkuk retak ini, dia harus melakukan persiapan mental berkali-kali sebelum akhirnya bisa menerimanya. Orang ini Lin Luo berkata, baiklah, detik sebelumnya dia masih histeris. Tapi detik berikutnya dia malah dengan gembira makan dari mangkuk pengemis itu, bahkan lebih nikmat daripada siapapun. Apakah orang ini kurang waras, atau memang sama sekali tidak punya harga diri? Zhao Ya tiba-tiba merasa seperti memukul kapas, tidak ada daya. Kemudian dia melirik sekelilingnya. Gadis kecil yang penurut dan sangat kamu sukai. Shen Xiao Tang, penyanyi yang cermat dan ahli memasak, wanita manis yang licik, Wen Ruoqing, dan diva musik Lin Xiyin yang meskipun angkuh, sudah mulai diam-diam memberikan layanan pijat untukmu. Kini ditambah lagi dengan supermodel Lin Meng yang sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Tanpa disadari, ternyata sudah begitu banyak wanita yang mengelilingimu. Dan satu persatu dari mereka semakin kompetitif serta semakin berani mengambil risiko. Zhao Ya tiba-tiba merasakan rasa krisis di dalam hatinya. Jika terus seperti ini, dia yang pertama kali mendukungmu ini cepat atau lambat akan tersingkir oleh orang lain. Saat memikirkan hal itu di sini, Zhao Ya menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dadanya yang montok naik turun dengan hebat. Wajahnya, entah karena teriknya cahaya api atau karena keputusan yang penuh dilema di dalam hatinya, perlahan memerah. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, seolah-olah telah mengambil keputusan besar, lalu berdiri dan berjalan ke sisimu. Lin Feng, suara Zhao Ya sedikit gemetar. Bisakah kamu keluar sebentar bersamaku? Zhao Ya tiba-tiba merasa ada rasa krisis di dalam hatinya. Jika terus begini, dia yang pertama kali memihakmu. Cepat atau lambat akan tersingkir oleh orang lain. Memikirkan hal ini, Zhao Ya menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dadanya yang penuh naik turun dengan hebat. Wajahnya perlahan memerah, entah karena teriknya cahaya api atau karena keputusan yang membingungkan di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, seolah-olah telah mengambil keputusan besar, lalu berdiri dan berjalan ke sisimu. Lin Feng, suara Zhao Ya sedikit gemetar, bisakah kamu keluar sebentar bersamaku? Dengan bingung, Zhao Ya memalingkan wajahnya. Pipinya memerah saat menatap tatapan penasaranmu, lalu dengan panik menundukkan kepala. Ada yang ingin aku bicarakan secara pribadi denganmu.
Tiba-tiba, tidak ada seorang pun di perkemahan yang bersuara. Lin Guo mengangkat kepalanya, matanya bolak-balik menatap keduanya. Wen Ruoqing mengangkat alisnya. Tetap tersenyum manis sambil melihat. Sikap Zhao Ye yang canggung dan malu-malu hatinya seketika menjadi jernih seperti cermin. Kamu meletakkan mangkuk, menepuk debu di tanganmu, lalu berdiri. Baiklah, ayo pergi. Keduanya berjalan berurutan menuju hutan. Begitu keluar dari jangkauan cahaya api, terdengar suara Lin Guo yang tidak pada tempatnya dari belakang. Kalian mau kemana? Wen Ruoqing dengan sigap menutup mulutnya sambil tersenyum lebar dan menyeret Lin Guo kembali. Kakak, kalau kamu tidak segera makan, makanannya akan dingin. Baru setelah cahaya api perkemahan sepenuhnya terhalang, barulah Zhao Ye berbalik dan dengan alami bersandar ke pelukanmu. Lin Feng berkata, terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan selama ini. Satu tanganmu melingkari pinggang Zhao Ye, sementara tangan lainnya menyusuri rambut hitam legamnya yang panjang hingga pinggang, lalu mendekat untuk menghirup aromanya. Ini yang panas kamu dapatkan, kata itu diucapkan, lalu keduanya kembali terdiam. Zhao Ye merasakan detak jantung yang kuat di dadamu, dan merasa detak jantungnya sendiri juga melonjak. Dengan cepat, akhirnya, dia membuka mulutnya dengan terbata-bata, suara. Ling Feng, sudah lama kamu di pulau ini. Apimu sangat bagus. Tapi suaranya terlalu pelan, begitu pelan. Hingga meski kamu begitu dekat dengannya, kamu tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Zhao Ye tidak berbicara, tetapi dia menjawab pertanyaanmu dengan tindakan nyata. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan melepaskan diri dari pelukanmu. Lalu berjongkok perlahan. Entah berapa lama kemudian, kamu pelan-pelan menghembuskan napas yang kusam. Zhao Ye batuk beberapa kali, lalu perlahan berdiri sambil mengusap mulutnya dan sedikit mual. Ia berkata, Lin Feng, aku melakukan semua ini hanya ingin kau tahu bahwa aku berbeda dari mereka. Aku setia padamu sepenuhnya. Mengenai urusan di perkemahan nanti, serta para wanita di sana, aku akan mengawasinya dan mengurusnya untukmu agar kau tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Wen Ruoqing sudah untuk ketiga kalinya memanaskan makanmu. Shen Xiao Tang menguap dengan sedikit bosan. Apa yang sedang dilakukan Kak Zhao Ye dan Kak Lin Feng? Sudah lama sekali. Lin Guo menatap ke arah itu, kedua kakinya yang panjang berganti-ganti posisi dengan gelisah. Sekitar beberapa menit kemudian, semak-semak berbunyi, dan dua sosok muncul, satu di depan dan satu di belakang di tepi cahaya api. Yang berjalan di depan adalah kamu. Perutmu kendur dan santai, seluruh tubuhmu memancarkan aura segar dan bersemangat, sedangkan Zhao Ye yang berjalan di belakangmu selalu menundukkan kepala, satu tangannya menutupi mulut, dan dengan punggung tangannya terus-menerus menyeka sesuatu, tak berani bertatapan dengan mereka. Begitu Lin Guo melihat sikap aneh Zhao Ye, gigi peraknya berderak-derak. Dia menatap Zhao Ye dengan mata yang dipenuhi penyesalan dan ketidakpuasan. Sial, dia kembali dikalahkan oleh wanita ini. Di pulau terpencil ini, kamu adalah sosok yang paling berpengaruh. Mengapa aku selalu kalah dari Zhao Ye? Wen Ruoqing duduk di samping, memegang sebatang kayu sambil mengaduk-aduk api unggun. Dia melirikmu dan Zhao Ye dengan tatapan penuh arti. Dia bahkan membawa 2 tabung bambu berisi air jernih, dan dengan sukarela menyodorkannya kepada kalian berdua. Lin Feng, kakak, minumlah air dulu. Makanan kalian sudah aku panaskan, sebentar lagi bisa dimakan. Dan Zhao Ye, kamu pasti juga haus, kan? Zhao Ye, yang merasa terbaca, merasa wajahnya memerah, tetapi tetap menerima tabung bambu itu dan mulai berkumur. Suaranya, untuk berkumur. Kemudian, tatapan Wen Ruoqing yang penuh senyuman namun sangat menekan itu kembali tertuju pada Lin Xin. Tatapan itu seolah berkata, lihat, dia sudah mulai bertindak. Apakah kamu masih ingin bersikap angkuh? Lin Xin menatap balik tatapan Wen Ruoqing. Wajahnya memerah dan dengan panik menundukkan kepala, berpura-pura merapikan ujung bajunya. Dia sangat jelas tahu apa yang telah dilakukan Zhao Ye malam ini. Panggilan manis memecah suasana yang kental itu. Shen Xiao Tang melompat-lompat seperti burung bulbul, menatapmu dengan tatapan polos. Kalian tadi ke hutan untuk apa? Kenapa lama sekali? Melihat wajah imut dan polosnya, kamu tak bisa menahan tawa. Lalu, mengulurkan tangan dan tanpa ragu mengacak-acak rambut lembut Shen Xiao Tang. Anak-anak, jangan banyak tanya. Aku bukan anak kecil lagi, kata Shen Xiao Tang sambil mencemberutkan bibir merahnya dengan tidak puas. Dia memiringkan kepalanya dan menepis tanganmu, namun tak bisa menahan diri untuk tetap menempel di sisimu. Saat Zhao Ye selesai makan dan bersiap pergi, kamu mengambil sepotong daging rusa kering seukuran kepalan tangan dari tumpukan persediaan dan langsung memberikannya kepadanya. Melihat pemandangan ini, suasana di sekitar kembali hening. Mata Lin Guo seolah-olah akan menyemburkan api, dan dia menginjak-injak kakinya dengan marah. Sementara Lin Xing hanya menghela napas pelan. Zhao Ye sudah memberi, jadi wajar kalau dia dapat balasannya. Wuh, Kak Lin Feng, aku juga mau daging, kata Shen Xiao Tang, sambil menatap potongan daging kering itu dengan bibir cemberut, lalu menarik ujung bajumu sambil merengek dengan wajah sedih. Melihat raut wajahnya yang menyedihkan itu, hatimu meleleh. Tentu saja kamu lebih menyayangi gadis kecil yang polos ini. Dengan santai, kamu mengambil seikat kecil anggur dari tumpukan buah di sampingmu, dan melemparkan seikat kecil anggur ke arahnya. Daging kering itu bukan untukmu. Makan ini saja. Terima kasih, Kak Lin Feng, kata Shen Xiao Tang sambil menangkap anggur itu, lalu dengan penuh kenikmatan memetik satu butir dan memasukkannya ke mulutnya. Matanya yang puas menyempit seperti bulan sabit. Setelah berbincang sebentar, semua orang pun berangsur-angsur bubar. Malam itu, kamu berbaring di tempat tidur bambu. Namun pikiranmu melayang ke masa depan. Zhao Ye, langkah yang diambilnya malam ini, dipicu oleh Lin Guo, dengan sifatnya yang seperti itu, telah melewati rintangan ini, hal-hal selanjutnya hanyalah masalah waktu.
Beri dia beberapa kali lagi, beberapa hari. Paling lama 10 hari atau setengah bulan, dia akan sepenuhnya menjadi milikmu. Uji suara, Shen Xiaotang. Mereka juga cepat atau lambat akan sampai pada tahap itu bersamamu. Lalu ada Lin Nuo, si pendatang baru hari ini. Tingkat ketidakmaluannya setara dengan permen karet. Sulit sekali dilepaskan, dan orang seperti Lin Nuo pasti bukan yang terakhir. Kamu membuka mata, menatap. Dinding batu di atas kepalamu tiba-tiba muncul sebuah pemikiran yang agak absurd. Seiring berjalannya waktu, keadaan Su Weiwei di sana hanya akan semakin menyedihkan, dan akan ada lebih banyak lagi orang seperti Lin Nuo yang datang memohon tempat tinggal. 6, 8, 10 orang, bahkan bisa jadi pada akhirnya. Wanita sombong seperti Su Weiwei pun harus berlutut di hadapanmu memohon agar kau memberinya makan. Membayangkan adegan itu, kau tak bisa menahan tawa. Siapa yang tidak ingin membuka akhir cerita sempurna penuh CG saat bermain game? Setelah tertawa, kau teringat pada masalah yang lebih nyata, makanan. Saat ini, Zhao, ya dan kawan-kawan paling-paling hanya datang pada malam hari untuk mencuri makan sebentar lalu pergi, konsumsi mereka masih terbatas. Namun, begitu jumlah orang semakin banyak, kebutuhan makanan harian akan menjadi angka yang mengerikan. Hanya dengan menangkap beberapa ekor ayam dan menjaring beberapa ekor ikan setiap hari jelas tidak akan cukup. Kamu membalikkan badan, berbaring miring, dan memandang ke arah kegelapan di luar gua. Kamu tidak bisa lagi bersantai seperti ini. Suatu pagi, Su Weiwei bangun lebih awal dan berdiri di samping satu-satunya tempayan tanah liat siap menyalakan api untuk memasak nasi. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Liu Xuang yang berada di sampingnya tiba-tiba berdiri. Ia menatap Su Weiwei, lalu melihat ke sekeliling pada teman-temannya yang baru bangun dengan wajah pucat dan lemah. Dengan suara yang tulus Liu Xuang berkata, Weiwei, menurutku kita harus membuat lagi beberapa guci tanah liat. Mendengar itu, wajah Su Weiwei langsung menjadi muram. Membuat lagi, Su Weiwei menyipitkan matanya sambil menatap Liu Xuang. Liu Xuang tentu saja tidak gentar. Jujur saja, kita hanya punya satu guci. Setiap kali merebus sup, paling-paling cukup untuk 4 atau 5 orang. Sisanya hanya bisa menonton saja. Dia lalu memandang sekeliling para wanita yang wajahnya pucat seperti lilin itu, lalu melanjutkan. Jika guci bertambah, semua orang bisa minum air panas dan makan lebih kenyang. Baru dengan begitu stamina kita bisa pulih. Dengan begitu, kita bisa mencari ke tempat yang lebih jauh dan menemukan lebih banyak makanan. Su Weiwei tidak menanggapi, jarinya tanpa sadar mengusap-usap casing logam korek api di sakunya. Dia tentu saja mengerti alasannya, tapi masalahnya bukan pada alasannya. Guci tanah liat satu-satunya. Di tangannya berarti setiap tegukan sup panas harus mendapat izin darinya untuk dibagikan. Ini adalah landasan kekuasaan terpentingnya selain korek api. Lebih banyak panci tanah liat, semua orang bisa memasak sup, maka posisinya. Aku setuju dengan Kak Liu Xuang. Bai Zi yang pertama kali angkat bicara. Adiknya, Bai Sao, segera mengangguk setuju. Aku juga merasa sebaiknya kita membuat beberapa lagi. Bahkan Xia Shining, yang paling penakut, ikut menyetujui dengan suara pelan. Suara-suara setuju yang disertai ejekan pun bergema di sekitar mereka. Bahkan Zhaoya dan yang lainnya juga mengangguk di sana, bukan karena alasan lain, melainkan semata-mata ingin membuat Su Weiwei kesal. Su Weiwei melirik sekeliling dan menyadari bahwa selain pendukung setianya, Zhou Ting dan Fang Xiaoman, hampir semua orang berpihak pada Liu Xuang. Dia mengumpat dalam hati, namun ekspresi wajahnya segera berubah. Kalau begitu, pagi ini setiap kelompok harus bekerja lebih giat. Sore hari, waktu kerja dipersingkat setengahnya. Waktu yang tersisa digunakan untuk membuat cetakan tembikar. Begitu kata-kata itu terucap, perkemahan langsung dipenuhi sorak-sorai. Hebat, akhirnya. Weiwei memandang sekelompok wanita yang bisa begitu gembira hanya karena beberapa guci rusak itu. Perasaannya campur aduk. Dengan wajah muram, dia berbalik dan mulai menyiapkan sarapan, tanpa melirik Liu Xuang lagi. 30 meter di luar, di atas api unggun perkemahanmu, guci tanah liat sedang mendidihkan sup ikan. Sambil mengaduk daging ikan di dalam panci dengan sumpit bambu, kamu mengunyah daging rusa kering. Hari ini kamu berencana melakukan eksplorasi jarak jauh, setidaknya 1 hingga 2 hari tidak akan kembali ke perkemahan. Sebelumnya, jangkauan aktivitasmu terbatas di sekitar perkemahan dan dekat pintu masuk surga terpencil itu, tetapi luas pulau. Ini jauh lebih besar daripada yang kamu ketahui saat ini. Apa yang sebenarnya ada di tempat yang lebih jauh? Apakah ada sungai air tawar? Apakah ada kawanan mangsa yang lebih besar? Pertanyaan ini harus kamu lihat sendiri. Setelah daging ikan direbus hingga empuk, kamu melahapnya tanpa henti. Hingga bersendawa, baru kemudian menepuk perutmu dan mulai membereskan perlengkapan, kantong air. Diisi dengan air putih dingin dan digantung di ikat pinggang. 7 atau 8 potong daging rusa kering dimasukkan ke saku, cukup untuk dimakan selama 2 atau 3 hari. Jaring rotan dilipat rapi dan diikat di punggung, tali rotan dililit 2 kali dan disandang di bahu. Pisau terselip di pinggang, tangan kanan menggenggam tombak bambu yang telah kamu asah hingga sangat tajam. Sebelum berangkat, kamu berjalan ke bagian dalam gua, menambahkan lebih banyak makanan ke mangkuk pakan ayam dan kelinci di dalam sangkar bambu, serta mengisi mangkuk air. Cukup untuk bertahan selama 3 hari. Terakhir, kamu mendorong batu besar di mulut gua untuk menutupinya. Mengenai apakah Zhaoya dan kawan-kawan akan datang malam ini. Semalam kamu sudah memberi Zhaoya sepotong daging kering seukuran kepalan tangan. Dan Shen Xiaotang juga mendapat seuntai anggur, tidak akan kemana-mana. Adapun yang lain, kalau tidak datang mencuri makanan selama 1 atau 2 hari, apa mereka akan mati kelaparan? Setelah semua persiapan selesai, barulah kamu mengangkat tombak bambu itu dan melangkah dengan mantap menuju ke dalam hutan.
Liu Xuang berjalan di depan dengan langkah yang jauh lebih cepat dari biasanya. Karena waktu kerja sore hari dipersingkat untuk membuat keramik, tim pengumpul makanan harus mempercepat langkah mereka dan mengumpulkan makanan yang dibutuhkan lebih awal, jika tidak, malam nanti semua orang akan kelaparan. Di belakang mereka mengikuti sepasang saudara perempuan Bai Zi dan Bai Shao, sedangkan di belakang mereka ada Wen Ruoqing, Lin Xiyin, dan beberapa orang lainnya yang menyusup ke semak-semak yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Liu Xuang membungkuk sambil menyibak semak-semak dan matanya mencari-cari sesuatu yang bisa mengisi perut. Tiba-tiba, suara kokok ayam hutan terdengar dari depan tidak jauh. Liu Xuang terhenti sejenak, tangan kanannya segera memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang langsung berhenti. Dia membungkuk dan melangkah perlahan menuju sumber suara. Setelah menyibak lapisan terakhir semak-semak di depannya, terlihat seekor ayam hutan berwarna abu-abu kecoklatan sedang berjongkok di. Liu Xuang merasa jantungnya seolah terlewatkan 1 detak. Daging ayam hutan. Ia berjongkok di tempatnya selama 2 detik untuk memastikan ayam hutan itu tidak menyadarinya. Ia membungkuk, mengambil sebongkah batu seukuran bola pimpong dari tanah, menimbang beratnya, dan memperkirakan jarak sekitar 10 meter, seharusnya bisa. Kemudian, Liu Xuang menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan lengannya dengan keras. Batu itu meluncur membentuk lengkungan dan keluar, tetapi hanya menyentuh bulu ekor ayam hutan itu. Ayam hutan yang terkejut itu berteriak dan mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari puncak pohon pada ketinggian sekitar 3 meter di atas tanah, terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Sayang sekali, pikir Liu Xuang sambil menggigit bibirnya. Setelah ayam hutan yang terkejut itu terbang pergi, hampir mustahil untuk mengejarnya. Namun, sedetik kemudian, semua orang menyaksikan pemandangan yang membuat mereka tercengang. Terlihat di semak-semak tidak jauh dari sana semak-semak di dekat sana bergoyang hebat, dan sebuah sosok melesat keluar dari dalamnya. Kecepatannya begitu tinggi, sama sekali tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia yang telah kelaparan selama berhari-hari di pulau terpencil. Sosok itu berlari kencang di tanah. Selama 7 atau 8 langkah menendang tanah dengan kedua kakinya, dan melompat ke udara, tangannya terulur di udara, mencengkeram leher ayam hutan yang sedang terbang itu lalu menariknya paksa dari udara. Bam! Ia mendarat, orang itu melakukan jungkir balik ke depan untuk meredam momentum, lalu perlahan berdiri. Ayam hutan itu masih meronta-ronta dengan liar, namun karena lehernya dicengkeram dan diangkat oleh orang itu, ia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Liu Xuang membuka mulutnya lebar-lebar, akhirnya ia pun melihat dengan jelas wajah orang itu. Bai Zi menarik lengan adiknya, keduanya bertukar pandang, mata mereka sama-sama dipenuhi keterkejutan. Ayam hutan itu terbang setinggi itu, dengan kecepatan secepat itu. Namun orang ini justru bisa berlari dan melompat dan menangkapnya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Kamu juga menyadarinya, mereka awalnya sedikit terkejut, lalu tanpa sadar menggenggam tombak bambu mereka lebih erat. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura berbahaya. Kembar Bai, saat melihat ayam hutan gemuk di tanganmu, tanpa sadar menelan ludah. Namun, di hadapan tatapan dinginmu, mereka secara naluriah merasa takut. Tahu bahwa membuat keributan sama sekali tidak akan menghasilkan makanan, sehingga mereka hanya bisa dengan patuh bersembunyi di belakang Liu Xuang. Yang sedikit mengejutkanmu adalah, Liu Xuang tidak seperti wanita-wanita kasar lainnya yang mengucapkan kalimat bodoh seperti, ini kan kami yang menemukan lebih dulu. Dia hanya menatapmu dengan tenang, memberi isyarat dengan tangan yang berkeringat. Lalu berpaling, ayo kita pergi ke sana dan lihat-lihat. Dia membawa kedua saudari Bai pergi tanpa menoleh ke belakang. Wen Ruoqing tadi juga terkejut sejenak oleh lompatanmu di udara. Terkejut sejenak, tetapi dia segera pulih dan menatap sosokmu dengan ekspresi nakal yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Wen Ruoqing menatap matamu, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya dan menggunakan jari telunjuk, serta ibu jari yang ramping dan panjang untuk membuat gerakan pistol yang diarahkan kepadamu. Akhirnya, dia menutup satu mata indahnya, bibir merahnya sedikit terangkat, dan setelah menyelesaikan gerakan itu, Wen Ruoqing baru tertawa kecil sambil menarik Lin Xiyin yang masih terkejut di sampingnya, lalu berlari mengejar rombongan di depan. Lin Xiyin yang ditarik itu tanpa sadar menoleh ke belakang. Dibandingkan dengan sekelompok wanita pucat dan kurus di perkemahan, pria ini memancarkan vitalitas yang menenangkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ayo, jangan lihat lagi, kata Wen Ruoqing. Sambil tersenyum lebar, menarik lengan baju Lin Xiyin dan mempercepat langkahnya. Kak Ling, kalau terus melihat, akan menempel di tubuh orang itu. Siapa yang melihatnya? Aku hanya penasaran seberapa besar ayam itu. Iya, lihat ayamnya. Lihat ayamnya, jangan lihat orangnya. Dasar anak tak tahu berterima kasih. Suara pertengkaran keduanya perlahan memudar. Kamu memandangi punggung Wen Ruoqing yang menghilang di balik semak-semak, tak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidah. Benar-benar peri kecil yang menyebalkan. Kamu memegang tombak bambu sambil menyibak liana yang menjuntai di depan. Di sini sudah masuk ke bagian yang lebih dalam dari surga tersembunyi ini. Setelah melau, ati hutan bambu yang hijau segar itu, vegetasi di sekitarnya jelas menjadi lebih lebat. Udara dipenuhi aroma manis pahit yang tercampur antara tanah dan tumbuhan yang membusuk. Kamu mengamati sekeliling dengan waspada. Kaki kamu menginjak tanah humus yang lembut, mengeluarkan suara gemerisik. Tiba-tiba, kamu berhenti di tepi hutan yang relatif jarang di depan, di lahan kosong yang luas. Tumbuh merambat, daun-daunnya berbentuk hati, dengan tepi yang sedikit bergerigi, menutupi permukaan tanah dengan lapisan tebal. Tampak sangat familiar, matamu berkedip. Lalu kamu segera melangkah maju dengan cepat. Kamu berjongkok, mencabut sehelai daun, dan memeriksanya dengan saksama.
Setelah meraba-raba sepanjang tanaman merambat hingga mencapai bagian rimpang yang menonjol dari tanah, kamu dengan gugup mengaktifkan fungsi identifikasi. Benar saja, ini ubi jalar. Saat melihat hasil identifikasi sesuai dengan dugaanmu, kamu tak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Matamu seketika dipenuhi kegembiraan. Dalam perjuangan bertahan hidup di pulau terpencil, nilai karbohidrat bahkan melebihi daging. Daging memang menyediakan lemak dan protein. Tetapi, umbi-umbian berkalori tinggi seperti ubi jalar inilah yang benar-benar dapat mengenyangkan dan menjadi bahan strategis untuk mempertahankan aktivitas fisik intensif. Segera, kamu menggunakan ujung tombak bambu yang keras sebagai sekop, lalu dengan hati-hati menggali mengikuti retakan tanah. Tanah itu sangat lembab, sehingga tanpa banyak usaha, ubi jalar pertama pun berhasil kamu gali. Ubi ini sebesar kepalan tangan, dengan kulit berwarna merah kecoklatan yang segar. Disusul oleh yang kedua, lalu yang ketiga. Saat ubi jalar ketiga kamu angkat, kamu tak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidah. Ubi ini sangat besar, sepanjang botol bir, dan terasa berat di tangan. Jika ladang ubi jalar ini dimanfaatkan dengan baik, tekanan bertahan hidup di masa depan setidaknya akan berkurang setengahnya. Kamu memandangi sulur-sulur yang tumbuh rapat di ladang itu. Hatimu merasa sangat puas dengan adanya ubi jalar ini. Bahkan jika kamu memelihara beberapa burung kenari di perkemahan, mereka pun akan tercukupi makanannya. Jika kamu tidak melanjutkan penggalian ke bawah, 3 ubi jalar ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan karbohidratmu selama 2 hari di alam liar, membawa lebih banyak justru akan menjadi beban. Kamu memasukkan ketiga ubi jalar dengan hati-hati ke dalam jaring rotan di punggungmu, menutupi kembali lubang yang digali dengan tanah, lalu melanjutkan penjelajahan ke depan. Kamu ingat sebelumnya pernah melihat sekilas makhluk mirip domba di daerah ini jika bisa menemukan kawanan domba. Tidak hanya kebutuhan daging yang terpenuhi, tetapi kulit domba juga merupakan bahan penghangat yang sangat baik. Sambil menjelajah mengikuti arah yang teringat, kamu juga memperhatikan dengan cermat tanah di bawah kaki, berharap bisa menemukan karbohidrat lain seperti kentang atau ubi jalar. Sore harinya, di perkemahan para wanita, mereka sedang duduk melingkar sambil mengutak-atik tanah liat berwarna merah kecoklatan. Sebagaimana yang disepakati Su Weiwei pada pagi hari, kegiatan pengumpulan bahan diakhiri lebih awal, dan semua orang mencoba membuat keramik mentah. Namun, meskipun sudah pernah memiliki pengalaman membuat tempayan sekali sebelumnya, keterampilan mereka tetap tidak banyak berkembang. Astaga, ini terlalu sulit. Bai Sao melihat gumpalan tanah liat di tangannya yang baru saja dibentuk menjadi bentuk kasar lalu langsung meleleh, hingga ia panik sambil terus menyeka keringat. Liu Suang dengan sabar membimbingnya dari samping. Meskipun ia berhasil membentuk 2 buah, keduanya sama-sama lembek dan tidak kokoh, tidak diketahui apakah bisa bertahan saat dibakar. Di sisi lain, Su Weiwei, Zhou Ting, dan Fang Xiaoman duduk bersama. Tanah liat di tangan mereka tak kunjung terbentuk. Mereka benar-benar hanya mengulur-ulur waktu. Su Weiwei menatap ke arah Liu Suang dengan tatapan gelap. Ia sama sekali tidak ingin ada guci kedua yang muncul. Selama Liu Suang dan kawan-kawan terus gagal, guci tunggal itu akan tetap menjadi alat kekuasaan yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Zhao Ye dan Lin Luo juga masing-masing memiliki niat tersendiri sambil mengutak-atik tanah liat di tangan mereka. Hanya Shen Xiaotang yang benar-benar tanpa beban, memutar-mutar gumpalan tanah liat di tangannya, dan bermain dengan riang, memanfaatkan saat semua orang fokus pada tanah liat di tangan masing-masing. Wen Ruoqing memeluk gumpalan tanah liat dan tanpa menarik perhatian bergerak ke samping Zhao Ye. Kak Zhao Ye, Wen Ruoqing merendahkan suaranya, memanggil Zhao Ye dengan suara yang hanya bisa didengar oleh keduanya. Zhao Ye terkejut dan menoleh. Sambil berpura-pura meremas tanah liat, Wen Ruoqing berbisik, pagi ini, saat kelompok pengumpul kami keluar, kami bertemu kakak Lin Feng. Perlengkapanmu sangat lengkap, bahkan kantong air dari kulit rusa dan jaring rotan pun dibawa, ditambah beberapa tombak bambu. Aku menduga kamu mungkin tidak akan kembali ke perkemahan hari ini. Mendengar itu, hati Zhao Ye berdebar-debar. Secara naluriah, dia sedikit khawatir akan keselamatanmu di pegunungan yang dalam, tetapi setelah berpikir sejenak, mengingat fisik dan kemampuanmu yang tangguh, kekhawatiran itu segera sirna. Dia menatap Wen Ruoqing, mengangguk pelan, dan berkata dengan suara yang sedikit serak. Baik, aku mengerti. Terima kasih, Ruoqing. Zhao Ye menoleh, diam-diam menghela napas lega. Karena kamu tidak akan kembali malam ini, maka dia pun tidak perlu begadang hingga larut malam untuk berlari ke guamu. Bahkan, di dalam hatinya, dia merasa sedikit lega. Setidaknya malam ini tenggorokannya bisa beristirahat dengan baik. Akibat kejadian semalam, tenggorokannya masih terasa sakit, dan suaranya pun terdengar serak. Sayangnya, informasi ini tidak diketahui oleh seseorang. Saat malam tiba, para wanita yang telah sibuk sepanjang hari pun berangsur-angsur tertidur. Di udara hanya tersisa suara berderak kayu bakar yang terbakar. Lin Luo berbaring di atas tumpukan jerami, berguling-guling tanpa bisa tidur. Dia memegangi perutnya yang mulai keroncongan. Begitu membuka mata, dia melihat Zhao Ye dan Shen Xiaotang sedang berkumpul di sudut tak jauh dari sana. Shen Xiaotang memegang seuntai anggur liar yang segar, sedangkan Zhao Ye memegang sepotong daging rusa kering. Keduanya sedang saling berbagi makanan itu. Aroma daging yang menggugah selera tercium samar-samar di udara. Lin Luo yang tergoda terus-menerus menelan ludah. Akhirnya, dia tak tahan lagi dan dengan berani mendekati mereka sambil berbisik, Zhao Ye, tolong kasih aku sedikit dong. Aku hampir kelaparan. Melihat hal itu, Shen Xiaotang langsung menyembunyikan setengah tandan anggur yang tersisa ke dalam bajunya. Sambil menatap Lin Luo dengan waspada, Zhao Ye pun dengan dingin berkata, cari sendiri saja. Wajah Lin Luo langsung memerah karena malu. Dia mengira mereka semua sudah saling kenal.
Apalagi sekarang mereka sama-sama anggota pasukan pencuri makanan. Dalam situasi seperti ini, dia berharap bisa mendapat sedikit bagian, tapi tak menyangka Zhao Ye menolaknya dengan begitu tegas. Lin Luo menggigit bibirnya, berusaha menyelamatkan muka, lalu mendengus kesal. Kalau nggak mau kasih ya udah, pelit banget. Ah, aku cari Lin Feng saja. Di sana banyak sekali. Setelah mengatakannya, dia baru saja hendak berdiri ketika tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap curiga pada dua orang yang duduk di lantai. Nggak bener nih, kalian hari ini nggak mau cari Lin Feng? Setelah mengatakannya, dia baru saja hendak berdiri. Ketika tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap kedua orang yang duduk di lantai dengan curiga. Ada yang aneh, kalian tidak pergi menemui Lin Feng hari ini? Kali ini, Zhao Ye akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Urusanmu apa, Lin Luo? Tekanan darahnya langsung melonjak, dadanya naik turun dengan hebat. Tetapi dengan cepat dia menahan amarahnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika kedua wanita ini tidak pergi hari ini, mungkinkah mereka hanya kenyang? Setelah makan, jika benar, ini adalah, hari ini dia tidak melihat Wen Ruoqing dan Lin Xiying. Pergi, sekarang, Zhao Ye dan Shen Xiaotang juga tidak pergi ke sana. Bukankah malam ini adalah kesempatan baginya untuk berduaan dengan pria itu? Memikirkan hal itu, hati Lin Luo langsung merasa senang. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Zhao Ye dalam hati sebagai orang bodoh, yang dengan sukarela menyerahkan kesempatan ini. Tunggu saja, malam ini aku akan menyamakan jarak di antara kita, kata Lin Luo dengan suara pelan dan nada yang kejam dan mengucapkan kalimat itu. Setelah itu, dengan memanfaatkan cahaya redup, dia merapikan rambutnya dengan teliti. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirnya, dan mengulurkan tangan untuk membuka dua kancing teratas di kerah bajunya. Lalu menariknya sedikit ke bawah. Setelah merasa puas, barulah Lin Luo dengan penuh percaya diri melangkah keluar dari gua dan berjalan dengan langkah lebar menuju arah perkemahanmu. Malam semakin larut, angin malam di pulau terpencil itu membawa hembusan udara dingin. Lin Luo berdiri di depan perkemahanmu, terpaku di tempatnya. Sekelilingnya gelap gulita, tak ada secerca cahaya pun. Ia menatap batu raksasa yang menutupi mulut gua di hadapannya lalu terdiam dalam keheningan yang panjang. Sebuah hembusan angin malam yang tepat waktu bertiup, mengangkat beberapa helai rumput, berputar-putar di sekitar kakinya, lalu melayang pergi. Dalam kegelapan, Lin Luo tiba-tiba menjadi gila. Menggaruk-garuk rambutnya hingga tatanan rambut yang semula rapi menjadi berantakan seperti sarang ayam. Dia mengertakkan gigi dan menggeram dalam hati. Aku lagi-lagi ditipu oleh perempuan jalang Zhao Ye itu. Sialan. Pantas saja Zhao Ye dan Shen Xiaotang hari ini tetap tinggal di perkemahan tanpa mau pergi, makan daging kering. Pantas saja mereka tidak takut aku datang mencarimu. Ternyata mereka sudah tahu sejak awal bahwa kamu tidak ada di sini malam ini. Angin kembali bertiup, membawa hawa dingin yang menyusup melalui kerah bajunya, membuat Lin Luo menggigil. Sambil terburu-buru mengancingkan kembali kerah bajunya, dalam hati dia mengutuk seluruh leluhur Zhao Ye hingga 18 generasi. Karena kamu tidak ada, dia pun tidak mau berlama-lama di sana. Dengan penuh kebencian, dia melirik batu besar itu sekali, lalu berbalik dan berjalan pulang dengan malu-malu. Di tengah jalan, dia bahkan tersandung tanaman merambat hingga terjatuh. Saat dia kembali ke gua perkemahan, Zhao Ye dan Shen Xiaotang sudah tidur berdampingan. Shen Xiaotang bahkan bersendawa dalam tidurnya. Melihat wajah Zhao Ye yang tampak sangat tenang dalam tidurnya, Lin Luo begitu marah, hingga gigi peraknya hampir hancur. Kedua tangannya mengepal hingga sendi-sendi jari memutih, namun dia justru tidak berani membuat keributan. Jika keributan ini sampai diketahui oleh Su Weiwei dan Zhou Ting bahwa dia pergi mencarimu di tengah malam, itu akan menjadi masalah besar. Akhirnya, Lin Luo hanya bisa dengan kesal berbaring kembali di tumpukan jeraminya dan memaksa diri untuk tidur. Sementara itu, beberapa kilometer dari garis pantai, di pedalaman, di bawah celah batu yang tersembunyi, kamu duduk bersandar di tanah. Lokasi ini berada di dataran yang lebih tinggi, terlindung dari angin, dan tersembunyi. Tempat perkemahan sementara yang sempurna. Kamu menyalakan api unggun di tanah, cahaya api menerangi dinding batu dengan hangat. Setelah memperkirakan waktunya sudah tepat, kamu mengambil tombak bambu di sampingmu dan mengaduk lapisan abu terluar dari bara api. Di bawahnya terkubur sebuah benda hitam dan bulat. Kulitnya telah dipanggang oleh panas tinggi hingga retak-retak, dan dari celah-celah tersebut merembes cairan gula berwarna coklat kehitaman. Di bawah cahaya api, benda itu memancarkan kilau berminyak. Inilah ubi jalar terbesar yang digali pada siang hari. Begitu ubi jalar itu menyentuh tanganmu, panasnya membuatmu mendesis. Kamu segera meletakkan ubi di atas batu bersih di sampingnya selama belasan detik. Setelah tidak lagi panas, barulah kamu memecahnya dengan kedua tangan. Kulit hitam tebal itu retak di tengah, memperlihatkan daging ubi berwarna kemasan di dalamnya, yang masih dilapisi uap halus. Serat-serat halusnya menarik benang-benang pendek di bagian yang retak. Hanya dengan melihat warna dan teksturnya saja, air liurmu sudah mulai mengalir. Satu gigitan, gigimu menembus daging tanpa hambatan sama sekali. Daging ubi jalar begitu lembut hingga bisa dihancurkan hanya dengan lidah. Teksturnya yang halus membungkus rasa manis alami yang meleleh di mulutmu. Ujung lidahmu merasakan manisnya hingga ke tenggorokan, dan kamu pun meringis nikmat sambil memejamkan mata, sambil bersandar pada dinding batu di belakangmu. Setelah menghabiskan setengah ubi jalar panggang, kamu mengeluarkan sepotong daging rusa kering dari kantong jaringmu. Karbohidrat ditambah protein, penuh, cukup untuk 1 hari. Pagi harinya, kamu memadamkan bara api, memanggul senapan bambu, dan melanjutkan penjelajahan ke bagian pulau yang lebih dalam. Seiring perjalanan, jejak-jejak langkah hewan mulai terlihat di semak-semak di sekitar. Tak lama kemudian, kamu menemukan beberapa jejak kaki segar di tanah berlumpur yang lembab. Dengan
Kotoran seukuran kacang hitam berserakan di sampingnya. Menemukannya membuat hatimu berseri-seri, langkahmu pun langsung menjadi lebih pelan. Kamu mengikuti jejak-jejak itu sepanjang jalan selama kurang lebih setengah jam. Kamu tiba di tebing curam dengan kemiringan hampir 70 derajat. Di tebing curam inilah kamu terkejut menemukan sekawanan besar kambing liar. Sekilas terlihat jumlahnya lebih dari 30 ekor. Mereka berdiri dengan pose yang sangat tidak wajar di celah-celah batu yang sempit, menundukkan kepala sambil menjilati permukaan tebing berulang kali. Kamu mengkerutkan mata untuk mengamati lebih teliti bagian dinding batu yang dilahap. Tempat-tempat tersebut menampilkan lapisan kristal putih yang kontras jelas dengan permukaan batu abu-abu di sekitarnya. Kambing gunung liar membutuhkan asupan mineral dan secara aktif mencari batu yang mengandung garam untuk dilahap. Saat ini, seekor kambing gunung liar yang paling dekat denganmu berada di ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan tanah. Tebingnya terlalu curam, tanpa peralatan panjat profesional, ingin memanjat untuk menangkap kambing. Itu sama saja dengan mimpi di siang bolong, dan tingkat bahayanya sangat tinggi. Namun, kamu tidak berniat untuk naik. Kamu berdiri di tepi tebing sambil mengamati medan dengan tenang. Kemudian, kamu membungkuk, mengambil sebongkah batu seukuran kepalan tangan dari tanah, menimbang-nimbang dengan satu tangan. Membidik sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam. Tangan kananmu melemparkan batu itu dengan keras. Batu itu melesat ke udara disertai desisan yang menusuk telinga dan dengan tepat menghantam perut kambing liar yang berada di bagian paling bawah. Dengan bunyi, bam, yang keras, batu itu menghantam perut kambing dengan keras. Kambing itu menjerit kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Tebing itu terlalu curam. Kambing liar yang kehilangan keseimbangan itu panik dan berusaha berdiri kembali. Tetapi, kerikil-kerikil di bawah kakinya terus bergeser. Tubuhnya tak terhindarkan meluncur ke bawah mengikuti lereng curam, seperti seseorang yang begitu kehilangan keseimbangan, ia tak bisa lagi mengendalikan laju dan hanya bisa terdorong oleh inersia, berlari kencang ke bawah gunung. Untuk menghindari kematian seketika, kambing itu terpaksa berlari terhuyung-huyung menuruni tebing. Akhirnya, saat menyentuh tanah, kambing itu tetap kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan bunyi plak, berguling beberapa kali hingga pusing dan berusaha bangkit. Sementara itu, dalam sekejap, melesat keluar dari semak-semak sejauh lebih dari 10 meter. Dalam sekejap mata, saat kambing gunung liar itu belum sempat bangkit, kamu sudah menerjang ke atasnya. Lutut kaki kananmu menahan tubuh kambing itu, sementara kedua tanganmu mencengkeram leher dan kaki depannya, menekannya dengan kuat ke tanah. Kambing gunung liar yang terbaring di tanah itu mengeluarkan jeritan pilu dan menendang-nendang dengan keempat kakinya. Namun sama sekali tidak mampu mengguncang kekuatanmu yang mengerikan. Kawanan domba terkejut dan melompat ke tempat yang lebih tinggi. Dalam hitungan detik, mereka menghilang di antara bebatuan. Namun, kamu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Kamu menatap kambing liar yang cukup besar itu, dan akhirnya senyum kegembiraan muncul di wajahmu. Ini dia, kambing hidup. Membawanya pulang tidak hanya berarti bisa makan daging kambing, tapi bahkan bisa dipelihara. Namun, sebelum kamu sempat menikmati kegembiraan itu terlalu lama, tiba-tiba terdengar raungan keras dari hutan belantara di sampingmu. Petik 2. Kamu mendadak menoleh saat melihat dengan jelas siapa yang datang, kamu merasa kulit kepalamu merinding. Tanpa bisa menahan diri, kamu mengumpat, sialan, beruang,